Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia versus Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 109, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, lalu apa itu kebenaran? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter. Halo Martin. Apakah kita akan membahas hal menarik lagi, hari ini? Nah, ada begitu banyak masalah yang meliputi topik ini dengan begitu banyak kesalahpahaman. Dan kadang-kadang kita mesti melakukan hal berulang-ulang 3, 4, 5, 6, 7 kali, tetapi tetap kita belum memahaminya. Jadi, coba kita lihat dengan pembahasan kali ini. Baiklah, saya akan membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, kembali kami berkumpul. Kami memohon kiranya Engkau menerangi pikiran kami dengan Roh Kudus. Dan berkatilah diskusi ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Martin, kembali kita akan membicarakan mengenai Alkitab. Ini merupakan topik yang sangat sensitif dengan adanya keterlibatan emosi dan adanya orang-orang yang begitu menggebu-gebu di satu pihak, atau di pihak lainnya yang bisa mengakibatkan perang suci. Benar. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya topik ini. Anda bahkan dilarang berbicara di suatu negara karena masalah topik ini. Dan adalah perlu, kita kembali meneliti topik ini, dan melakukan diskusi yang menyeluruh. Dan menjelaskannya kepada orang-orang, karena kadangkala, apa yang kita katakan, tidak diterima sebagaimana yang kita maksudkan. Kadangkala orang-orang salah memahami apa yang kami katakan dan itu menjadi masalah. Kita telah memberi judul, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini diambil dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu adalah unsur yang penting, benar, Anda mesti mengetahui kebenaran. Dan sekali saja Anda telah mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Jika Anda ingin menerima dan menyerap pernyataan yang sangat penting ini, di dalam ayat ini. Bukankah merupakan suatu keharusan Anda mengetahui apa itu kebenaran? Ya, kamu harus mengetahui apa itu kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa memerdekakan Anda. Jadi jika Anda tidak mengetahui kebenaran, maka Anda ada dalam belenggu. Benar, karena ini sama seperti kata Anda. Jika Anda menyuruh orang keluar dari Babel, tetapi Anda tidak menjelaskan apa itu Babel, tidak akan ada artinya. Jadi, jika Anda tidak mengetahui apa itu kebenaran, atau kamu menyangka kamu mengetahui apa itu kebenaran, maka menjadi masalah, ketika Anda tidak berada di dalam kebenaran, tetapi engkau menyangka ada di dalam kebenaran. Jadi kita mesti mengetahui apa itu kebenaran. Nah, apakah menurut Anda, iblis itu adalah musuh kebenaran? Ya. Iblis adalah pendusta dari mulanya. Iblis adalah bapa pendusta. Jadi, sangat jelas, iblis tidak menyukai kebenaran. Kita telah menjelaskan kebenaran, di dalam keseluruhan serial ini. Sudah berkali-kali dan tak terhitung. Tetapi marilah kita lebih mendalami, untuk melihat di mana posisi kita. Nah kamu tahu Martin, topik mengenai kebenaran ini, selalu menyebabkan kegelisahan dan pertentangan, di semua jenjang. Ini menyebabkan konflik dengan dunia sekuler, menyebabkan konflik dengan dunia keagamaan. Bahkan menimbulkan konflik di dalam denominasi yang sama, termasuk denominasi kita sendiri. Jadi pastinya ini topik yang sangat penting. Sudah pasti,
Juga tadi Anda menyebutkan bahwa setan menentang kebenaran. Setan sangat membenci kebenaran. Dan pastinya juga agen-agen setan menentang kebenaran. Sungguh pasti. Baiklah, marilah kita melihat apa yang dikatakan oleh kepausan mengenai kebenaran. Nah, menurut kitab suci, adalah sangat penting bagi Anda untuk mengetahui kebenaran, karena jika tidak, Anda berada dalam belenggu, benar. Ini dari Jesuit Review, Paus Francis berkata. Ini nampaknya menjadi salah satu jurnal kesenangan kita. Tetapi tidak dalam pengertian positif. Paus Francis, orang-orang yang selalu bertekad mengikuti kebenaran dalam pemberitaan Injil, telah selalu mengancam gereja. Ini sungguh suatu pernyataan yang sangat janggal, benar. Coba beritahu saya, Martin, apakah memang ada perbedaan antara Injil dan kebenaran? Pastinya, tidak ada. Ini sungguh sangat janggal. Ini sama seperti mengatakan, di sini ada pot bunga, tetapi tidak berisi bunga. Baiklah, jika Anda mengatakan Injil, Injil artinya kabar baik, benar. Nah, kabar baiknya ialah, Anda tidak lagi diperbudak, melainkan Anda sudah dimerdekakan. Hal apa yang membuat Anda merdeka? Kebenaran. Jadi, mengikuti kebenaran, tidaklah penting. Ini sungguh luar biasa, saya bahkan tidak ingin membacanya. Tetapi ada pernyataan kecil, seperti, para penjaga kebenaran, demikianlah mereka menyebut diri mereka sendiri. Nah, apakah ada para penjaga dusta? Ya. Saya bertanya-tanya, siapa yang menjadi penjaga dusta di bumi? Nah, jika mereka merendahkan para penjaga kebenaran. Tugas setan dulunya adalah penjaga kebenaran, untuk melindungi hukum Allah. Ya, memang setan dulunya adalah kerubium yang menaungi. Jadi ini sama dengan setan yang akan merendahkan orang-orang yang menjadi penjaga kebenaran. Kemudian dia berbicara mengenai orang-orang Kristen, yang mengklaim bahwa mereka menjaga kebenaran. Dan mereka sangat menegaskan bahwa kekristenan sejati adalah agama mereka. Seringkali diidentifikasi oleh bentuk-bentuk tertentu di masa lalu. Dan bahwa solusi bagi krisis sekarang adalah untuk kembali, sehingga tidak kehilangan kemurnian iman. Ini jelas membicarakan mengenai reformasi, dalam peristilahan yang tersamar. Karena mereka sedang mengutip Paus, benar. Jadi apa yang dikatakan Paus ialah, jangan kembali kepada masa reformasi, ketika orang-orang berkata, firman-Mu itulah kebenaran. Dan kita mesti melekat kepada kebenaran, karena itu kita mesti melekat kepada Alkitab. Tidak, itu sudah berlalu, kita sekarang memiliki varian kebenaran, yang ternyata dusta. Benar. Jadi salah satu jejak dari hal yang berlangsung ini, ialah kekakuan. Nah, Martin, bagaimana Anda bisa bersikap fleksibel, jika berkaitan dengan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan? Tidak ada cara menjadi fleksibel. Harus tidak fleksibel. Bagaimana Anda menanggapi agama-agama besar di bumi, yang menyangkali bahwa Yesus merupakan satu-satunya jalan, agar kita bisa datang kepada Bapa? Harus dihilangkan. Jadi Anda harus fleksibel, dan mengorbankan kebenaran, demi rasa persaudaraan, ya. Begitu, ya. Jadi sifat tidak fleksibel ini, seperti yang disebutkannya, merupakan musuh di dalam matanya. Jadi, Anda mesti bersikap fleksibel, sehingga kasih persaudaraan ini bisa melebihi Yesus Kristus. Jadi Anda mesti menjadi manusia karet. Dan di masa lalu, mereka menyebut manusia karet sebagai manusia tidak bertulang belakang. Dihadapi dengan pemberitaan Injil, yang membuat kita merdeka. Tetapi, Martin, pemberitaan Injil membuat kita merdeka. Nah, pertanyaannya ialah, Injil yang mana yang membuat kita merdeka? Injil sejati. Baiklah, nah, apa yang dikatakan Yesus, yang membuat kita merdeka? Kebenaran. Nah, sekali lagi kita kembali ke situ. Kita ada dalam masalah. Ada masalah di sini. Baiklah, itu membuat kita bersukacita. Apa yang membuat kita bersukacita? Bahwa Anda bebas dari belenggu kebenaran. Itulah yang dikatakannya. Ya. Orang-orang ini bersifat kaku. Selalu kaku. Anda mesti melakukan ini. Anda mesti melakukan itu. Sifat tidak fleksibel merupakan ciri khas orang-orang ini.
Nah, Martin, ketika menyinggung posisi Kristus sebagai mediator atau pengantara dari perjanjian, sebagai juru selamat dunia, sebagai kebenaran bagi orang-orang kudus, apakah ada cara untuk bersikap fleksibel? Tidak sama sekali. Dan bahkan ketika Anda melihat bagian lain dari kebenaran, yaitu hukum. Bisakah Anda memiliki sifat fleksibel untuk hukum? Janganlah kamu mencuri. Nah, menurut Thomas Aquinas, ya. Dan dia merupakan orang kudus bagi mereka. Jadi Anda bisa melihat, dari buah-buahnya kemana ini akan membawa Anda. Baiklah, para pengkhotbah baru tidak tahu apa itu kerendahan hati. Dan di sini ada kata-kata terkenal Paus mengenai persaudaraan. Nah, dokumen yang Paus tulis mengenai persaudaraan juga ditanda tangani oleh agama-agama besar lainnya di dunia, yang menyangkal bahwa Yesus merupakan satu-satunya jalan, benar, ya. Itu merupakan hal fleksibel. Tapi apakah itu kebenaran? Tidak sama sekali. Tidak, menurut definisi Alkitab. Jadi, hal fleksibel dalam persaudaraan ini merupakan jalan kepercayaan yang lemah lembut dan patuh. Para pengkhotbah baru tidak mengenal kelembutan maupun ketaatan. Kepatuhan kepada siapa? Itu yang menjadi pertanyaannya, karena siapa yang mendefinisikan kepatuhan dan kelemah lembutan itu, pastinya bukan Alkitab. Tentu Paus yang mendefinisikannya. Dia sangat gembira akan hal itu, dan dia memiliki rencana besar untuk persaudaraan, dengan mengorbankan kebenaran. Jadi, ini adalah suatu topik yang sangat serius. Dengan menghasilkan pernyataan seperti itu, saya khawatir, Anda harus menjadi seorang Jesuit. Mari kita melihat gereja kita sendiri. Ini merupakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua General Conference, Robert Pierson. Ketika dia berpidato di General Conference, untuk terakhir kalinya yang menjabat sebagai Ketua General Conference di tahun 1978. Untuk menunjukkan bahwa beberapa topik ini telah merasuki ruang lingkup kita sendiri. Saya tidak akan membacakan keseluruhan dokumen, karena agak panjang. Saya hanya akan mencantumkan linknya, jadi kita akan meringkaskannya dan membacanya. Suatu himbauan yang sungguh-sungguh dari Ketua General Conference yang akan segera pensiun. Yang dibawakan dalam Dewan Tahunan pada tanggal 15 Oktober tahun 1978. Mengutip, ini akan merupakan kali terakhir, dalam peranan saya yang sekarang, akan berdiri di hadapan para pemimpin dunia dari gereja saya, gereja Anda, gereja kita. Dan ada beberapa kata yang hendak saya sampaikan kepada Anda semua. Ketua Pierson, kemudian lanjut dengan menggambarkan bagaimana gereja bisa merasa puas diri, dan kehilangan pedomannya. Sekali saja, gereja telah berpindah dari gambaran sekte, menjadi status penuh gereja yang diterima, dengan akreditasi duniawi. Jadi akreditasi duniawi, menjadi masalah, benar. Ya, dengan diterima oleh dunia. Kemudian Ketua Pierson berkata, saudara-saudariku, hal ini tidak boleh terjadi kepada gereja Advent hari ke-7. Ini tidak akan terjadi kepada gereja Advent hari ke-7. Ini bukan sekedar gereja yang lainnya. Ini adalah gereja Allah. Jadi ini merupakan himbauan, agar tidak terjadi. Mengapa dia menyampaikan hal ini? Karena ini sudah terjadi, benar. Dia berkata, sudah terjadi, saudara-saudariku. Adanya kekuatan yang menyelinap yang mulai berpengaruh. Sayangnya, adanya orang-orang di dalam gereja yang meremehkan inspirasi Alkitab. Martin, apakah itu berarti memerangi kebenaran? Ya, adanya orang-orang yang sangat disayangkan di dalam gereja. Yang meremehkan inspirasi Alkitab. Yang meremehkan 11 pasal awal kitab Kejadian. Yang mempertanyakan kronologis singkat bumi dari tulisan Roh Nubuat. Nah, Martin, kita sudah membahas hal itu berkali-kali, dan nampaknya kita terus menghadapi peperangan ini. Karena pada masa itu, orang-orang telah menentang kronologis singkat bumi. Mereka nampaknya sudah ahli dalam hal itu sekarang ini, dan nampaknya dalam keadaan perang kepada siapapun yang memeluk pandangan itu. Baiklah, jadi kronologis singkat bumi. Dan yang secara lihai, atau tidak lihai, menyerang roh nubuat. Adanya beberapa orang, yang merujuk kepada para reformer dan ahli-ahli teologi masa kini, sebagai sumber dan norma, bagi doktrin Advent hari ke-7. Jadi, adanya beberapa orang yang sangat menyukai kritik yang lebih tinggi, dan nampaknya sejalan dengan mereka, dan memeluk apa perkataan mereka.
Adanya orang-orang yang jemu, mendengar frase paham Adventisme. Adanya orang-orang yang menghendaki untuk melupakan standar dari gereja yang kita cintai. Ini termasuk hal-hal seperti reformasi kesehatan, reformasi cara berpakaian, dan lain-lain. Adanya orang-orang yang mengingini dan mencari persetujuan dari kaum Injili. Pergerakan Injili, paham oikumene dan semua hal yang menyertainya. Adanya orang-orang yang mau membuang jubah dari umat yang khusus, dan adanya orang-orang yang mau mengikuti jalan dunia materialistik dan sekuler. Rekan-rekan pemimpin, saudara Ri kekasih, cegahlah hal itu supaya jangan terjadi. Saya menghimbau Anda semua secara bersungguh-sungguh, di pagi ini, cegahlah agar hal itu tidak terjadi. Martin, apakah ini sedang terjadi? Ini sudah terjadi, dan masih terjadi. Apakah kita sedang berada di tengah-tengah peperangan ini? Saya menghimbau kepada Universitas Andrews, Seminari, kepada Universitas Loma Linda, jangan biarkan ini terjadi. Kita bukanlah anggota gereja Anglikan hari ke-7, bukan anggota gereja Lutheran hari ke-7, kita adalah anggota gereja Advent hari ke-7. Ini merupakan gereja terakhir Allah, dengan pekabaran Allah terakhir. Jadi perang ini sedang berkecamuk, dan orang-orang mesti memutuskan satu cara, atau cara lainnya. Dan kebenaran terlibat, inspirasi Alkitab juga terlibat, kronologis singkat juga terlibat. Roh nubuat juga terlibat. Apapun dari topik ini, paham oikumene juga terlibat, akreditasi juga terlibat. Semua topik ini. Ya, dan jika Anda terperangkap dalam salah satu topik itu, bisakah Anda tercabik-cabik dari kebenaran? Itulah tepat apa yang terjadi. Robert Pierson selanjutnya mengatakan, kalian adalah laki-laki dan perempuan, para pemimpin, yang menjadi andalan Allah. Untuk mempertahankan gereja Advent hari ke-7, sebagai umat Allah yang sisa. Gereja yang Allah telah tentukan untuk menang. Hamba Allah berkata, bahaya yang mengancam ada di hadapan orang-orang yang menanggung pekerjaan Allah. Bahaya-bahaya, yang jika saya renungkan, membuat saya gemetar. Dan di dalam Yehezkiel 22 ayat 30 dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saya meyakini pagi ini, rekan-rekan pemimpin, bahwa Allah sedang mencari laki-laki dan perempuan. Para pemimpin yang tangguh, laki-laki dan perempuan, yang mencintai gereja Allah dan kebenaran Allah, melebihi cinta mereka kepada kehidupan mereka. Untuk melihat bahwa gereja ini yang dibawa pimpinan Allah, akan terus menuju kepada kerajaan sorga. Tugas yang ada di hadapan kita, tidaklah akan mudah. Jika saya benar memahami Alkitab dan roh nubuat pagi ini, di hadapan kita terbentang masa kepicikan. Suatu masa tantangan, yang belum pernah dikenal oleh gereja ini dan dunia ini. Kita telah memasuki tahap awal dari masa ini. Dan jika ada orang yang berkata, bertentangan dengan hal ini, saya tidak tahu, di planet mana mereka sedang hidup. Nah, Martin, mari kita kembali kepada definisi Alkitab mengenai kebenaran. Yang sudah kita bahas berkali-kali. Dan mari kita melihatnya dalam terang, hal yang baru kita bahas sekarang. Kitab Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Pernyataan yang satu ini merupakan pernyataan yang paling heboh di seluruh Alkitab. Ayat ini bertanggung jawab bagi penghancuran dan perang di antara faksi-faksi di bumi, seperti yang tidak akan kita pahami, hingga dibukakannya buku-buku catatan, benar. Berapa banyak, jutaan manusia, yang kehilangan nyawanya, hanya karena suatu pernyataan singkat ini, saja. Kemungkinan banyaknya peperangan terkait kepada hal ini. Jadi, mungkin, adanya orang-orang yang akan berkata, wah, mengapa Allah meletakkan ayat itu di situ? Karena jika tidak ada ayat itu, Anda tidak lagi memiliki kebenaran. Ya, saya hanya ingin mengatakannya, karena seluruh kebenaran, bergantung kepada ayat ini. Yesus adalah kebenaran, dan jalan, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, kecuali melalui aku. Baiklah, apakah Islam memeluk ayat ini? Tidak. Apakah paham Buddha memeluknya? Apakah paham Hindu memeluknya? Apakah paham Saman memeluknya? Apakah paham Zoroaster memeluknya? Tidak. Apakah pergerakan zaman baru memeluknya? Tidak. Apakah paham Katolik memeluknya? Tidak. Mereka mempercayai paham persaudaraan. Jadi siapa yang memeluknya? Hanya orang-orang yang menuruti kebenaran.
yang fanatik, yang kaku, yang tahu, kalau tidak, maka mereka menjadi tidak memiliki tulang belakang. Ini menurut perkataan orang yang ada di Vatikan. Baiklah, jadi Yesus adalah jalan dan kebenaran. Definisi yang kedua, dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Adalah menarik, bahwa Yesus juga adalah firman. Jadi Anda tidak bisa menceraikan firman dari Yesus. Jadi tanpa Yesus, Anda tidak memiliki kebenaran, karena engkau tidak memiliki firman. Jadi firman siapa yang Anda miliki, bisa siapa saja. Dapatkah orang mengubahkan firman? Ya. Itulah cara mereka melakukannya. Bukankah menarik, jika mengambil hal pertama, maka mereka bisa mengubahkan firman. Ini sama dengan 10 perintah Allah. Jika Anda menghilangkan otoritas Yesus, dalam hukum yang keempat, maka Anda bisa merubah hukum lainnya. Baiklah, jadi siapa saja yang merubah-rubah firman, sedang merubah-rubah kebenaran, dan akibatnya sedang meremehkan Yesus. Karena ini disebut juga sebagai kesaksian Yesus, yang adalah roh nubuat. Jadi dari mana itu datangnya? Kembali dari Yesus. Baiklah, jadi ada masalah di sini, Martin. Saya harap Anda menyadari bahwa dalam peperangan ini, sikap persaudaraan yang tidak bertulang belakang, berapapun harga yang mesti dibayar, menjadi masalah. Kekakuan adalah perlu untuk keselamatan. Saya pikir Vatikan tidak akan menyukai pernyataan itu. Mereka mengatakan itu menjadi masalah di dunia. Selanjutnya dalam Mazmur 119 ayat 142, keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Mazmur 119 ayat 151, Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Jadi, semua itu merupakan definisi kebenaran. Yesus adalah kebenaran, firman adalah kebenaran, hukum adalah kebenaran, perintah-perintah Allah itu jelas. Mari kita lihat topik yang pertama. Nah, Martin, kita masuk ke dalam masalah, apapun yang kita katakan. Kita akan mendapatkannya dari semua sisi, bahkan dari kalangan kita sendiri. Nah, itulah yang dikatakan Alkitab, juga di dalam tulisan Roh Nubuat. Jadi jika Anda ingin meninggikan kebenaran, ini pasti terjadi. Batu yang ditolak telah menjadi batu penjuru. Jangan berpikir, aku datang membawa damai. Tapi akan terjadi pemisahan, benar, ya. Kitab Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini sungguh luar biasa, karena Anda telah menyatakan Kristus sebagai firman, dan Anda telah menyatakannya sebagai Allah. Tepat, dan ini dari masa kekekalan. Pada mulanya, adalah firman, yang adalah Allah. Nah, ketika Alkitab Saksi Yehova terbit, dan mereka mengubahkan ayat ini, yang didasarkan atas Westcott dan Hort dan dari beberapa sarjana Jesuit, menjadi Allah, dengan memakai huruf kecil. Terjadilah kehebohan sangat besar. Dan mereka hanya membuat sedikit perubahan. Jika mereka melihat kitab suci yang ada sekarang, dan bagaimana mereka membuat perubahan dalam terjemahan modern, saya pikir, para pionir dulu, akan bergolak di kubur mereka. Dan waktu telah membuat hal-hal, yang dulunya sangat jelas, menjadi hal-hal yang sangat kabur, sekarang ini. Benar. Baiklah bagaimana ayat dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Mari kita kembali membacanya, karena ayat ini merupakan ayat kunci. Dan di sini ada pernyataan dari Letters and Manuscript, Kristus adalah Allah, juga Kristus adalah manusia. Ini sangat berterus terang. Kristus yang telah bersama Bapa, sebelum diciptakannya dunia, menjadi daging dan berdiam di antara kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaannya. Dan kemuliaan Kristus adalah tabiat Kristus. Orang-orang yang menerima anak Allah, menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi anak-anak rohaninya, yang lahir kembali, diperbarui dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Pikiran mereka diubahkan. Dengan pandangan yang lebih jelas, mereka memandang realita kekekalan. Mereka diangkat menjadi keluarga Allah, dan mereka diubahkan menjadi sama serupa dengan Dia.
Diubahkan oleh Roh-Nya, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dari yang dulunya, yang sangat mengasihi diri sendiri. Sekarang mereka menjadi sangat mengasihi Allah, dan Kristus. Jadi pernyataan pembukaan, Kristus adalah Allah. Juga Kristus adalah manusia. Bagaimana tanggapan Quran untuk hal ini? Mereka membuangnya. Kita memiliki masalah serius dengan hal itu. Ada kutipan lainnya, dari manuskrip 101, Kristus adalah setara dengan Allah, kuasanya tak terbatas dan maha kuasa. Kristus adalah anak yang kekal, dan telah ada dengan sendirinya. Ini merupakan suatu pernyataan yang sangat penting. Jadi Kristus berasal dari zaman kekekalan, dan dia ada dengan sendirinya. Kristus tidaklah diciptakan. Dia tidak ada awalnya. Kristus adalah anak yang kekal, yang ada dengan sendirinya. Ini merupakan suatu pemikiran sangat kompleks, yang bisa dipahami. Pernyataan lainnya, dari Review and Herald, tanggal 5 April tahun 1906. Dari masa kekekalan, sementara firman Allah membicarakan mengenai sifat kemanusiaan Kristus, ketika berada di bumi ini. Firman Allah juga dengan tegas membicarakan keberadaan Kristus dengan sendirinya. Firman itu ada sebagai makhluk ilahi, dan sebagai anak Allah yang kekal, yang bersatu dengan Bapanya. Dari masa kekekalan, Kristus telah menjadi pengantara perjanjian, di mana semua bangsa di bumi, baik orang-orang Yahudi, dan bangsa non-Yahudi, jika mereka mau menerimanya, akan mendapat berkat. Ini adalah persyaratannya. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum manusia atau para malaikat diciptakan, firman itu telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini merupakan gema dari apa yang dikatakan Yohanes, di dalam kalimat pembukaannya. Sekarang, marilah kita melihat kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ini juga merupakan suatu pernyataan sangat indah, di dalam kitab suci. Dan jika kita mendiskusikan pernyataan ini, yang dimuat Review and Herald, tahun 1907. Dan dikatakan, di sini, posisi Yesus Kristus dalam rujukan kepada Bapanya, dinyatakan. Sementara Kristus dan Bapanya satu dalam tujuan. Satu dalam pikiran, tetapi dalam kepribadian, Kristus dan Bapanya adalah dua pribadi. Tidak bisakah kita belajar dari hal ini, bahwa mesti adanya persatuan di antara umat-umat percaya? Ini merupakan poin yang menarik, benar. Jadi, jika ada persatuan antara Bapa dan Anak, mesti adanya kemungkinan persatuan di antara kita, jika pikiran kita didasarkan atas kebenaran. Meskipun kita memiliki kepribadian yang berbeda. Ya. Tidak bisakah kita belajar dari hal ini, mesti adanya persatuan di antara umat-umat percaya? Tidak ada alasan mengapa seseorang mesti merasa, adalah perlu baginya untuk membawa orang lain tepat ke garis yang sama dari kepribadiannya. Selama kita masih berada di bawah ancaman pencobaan setan, kita masing-masingnya mesti berusaha sekuat tenaga kita, agar mempertahankan hubungan yang benar kepada Allah. Agar Kristus bisa melakukan pekerjaan pendamaiannya bagi kita. Dan meskipun kita bisa berbeda dalam bentuk kata-kata dan dalam pengungkapan kepribadian kita, kata-kata kita bisa dikuduskan dan tabiat kita bisa dimurnikan melalui pengorbanan Kristus. Jadi, kita mesti memiliki satu pikiran. Bagaimana cara kita, agar bisa memiliki satu pikiran? Kita mesti memiliki landasan yang sama, jangkar yang sama. Kita mesti memiliki pondasi yang sama. Jadi, kepribadiannya berbeda. Karena kita adalah pribadi-pribadi. Dan tidak ada orang yang akan pernah meminta kita, demikian juga Allah tidak meminta kita menyerahkan kepribadian kita. Tetapi pengetahuan Anda mengenai kebenaran,
mesti didasarkan kepada landasan yang sangat solid. Sekarang, marilah membawakan Roh Kudus ke dalam hal ini. Penghibur yang Kristus janjikan akan datang, setelah kenaikannya ke sorga, adalah roh yang dipenuhi semua unsur kealahan. Yang menyatakan kuasa kasih karunia ilahi, kepada siapa saja, yang mau menerima dan mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ada 3 pribadi hidup. Dari trio sorgawi, di dalam nama dari 3 kuasa besar ini. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang-orang yang menerima Kristus yang hidup, dibaptiskan. Dan kuasa-kuasa ini, akan bekerja sama dengan orang-orang yang patuh kepada sorga. Dalam usaha mereka menghidupkan suatu kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, Martin siapapun yang mau membantah hal ini, harus membantah, bukan hanya kitab suci. Yang mengatakan, baptiskanlah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Atau mereka mesti membantah pernyataan ini. Tetapi janganlah berdebat dengan Anda, atau dengan saya, dalam topik ini. Dikatakan, itu merupakan hal yang dikatakan oleh kitab suci. Seperti yang sudah kita katakan, memang adanya perbantahan mengenai pernyataan ini. Dan itu bukanlah dari Ellen White sendiri. Melainkan adanya dokumen yang dilampirkan dari Ellen White Estate, yang menyatakan oleh tulisan tangan Ellen White, dan ada beberapa pernyataan yang serupa ini. Jadi, kita tidak bisa mempermasalahkan bahwa itu adalah tulisan tangan asli Ellen White. Dan memang, itu yang dikatakan oleh kitab suci. Anak Allah yang sudah ada, dan ada dengan sendirinya. Ini adalah artikel dari majalah Signs of the Times. Kristus ada dengan sendirinya, Anak Allah yang ada dengan sendirinya. Dalam membicarakan keberadaannya, Kristus membawa pikiran kita kepada masa-masa tanpa batas. Kristus meyakinkan kita, bahwa tidak pernah ada saat ketika Dia tidak berada dalam persekutuan yang erat dengan Bapa yang kekal. Kristus yang suaranya pada masa itu sedang didengarkan oleh orang-orang Yahudi, telah bersama-sama dengan Allah, satu pribadi yang senantiasa bersama dengan Allah. Kristus adalah setara dengan Allah, tanpa batas, dan maha kuasa. Kristus adalah anak yang telah ada sejak dari dahulu kala. Jadi Kristus telah ada sejak zaman kekekalan. Adalah hal menyedihkan adanya orang yang mau merendahkan Yesus. Jika ada usaha-usaha merendahkan Yesus, maka seluruh rencana keselamatan menjadi berantakan. Jadi kita mesti menegaskan hal ini, karena ini adalah topik kontroversial. Mari kita melihat pandangan Katolik tentang Kristus. Paham Katolik menyatakan bahwa Kristus ada asal mulanya. Dan ini berasal dari situs www.katolik.com. Dan ini yang menjadi poinnya, Bapa secara aktif dan dari masa kekekalan memberi awal atau permulaan anak. Ini menentang hal yang baru kita baca. Tepat, karena Kristus telah ada dengan sendirinya, dan telah ada dari masa kekekalan. Baiklah, mereka menyatakan, Bapa secara aktif dari masa kekekalan memberi awal anak, membentuk pribadi Allah Bapa. Jadi ada Bapa yang memberi awal anak. Ini adalah pemikiran Katolik. Anak, secara pasif diberi awal oleh Bapa, yang membentuk pribadi anak. Jadi, mereka membuat Kristus di dalam pengertian, suatu makhluk yang diberi awal atau permulaan. Poin nomor 3, Bapa dan Anak, secara aktif menghidupkan. Roh Kudus, di dalam suatu hubungan di dalam kehidupan dalam Allah, yang tidak membentuk suatu pribadi. Ini tidak demikian, karena Bapa dan Anak, telah membentuk pribadi-pribadi dalam hubungan satu kepada lainnya, dalam dua hubungan yang pertama. Inilah sebabnya mengapa Katekismus Katolik 240 mengajarkan, pribadi kedua dalam Trinitas yang diberkati, adalah anak, hanya jika ada dalam hubungan kepada Bapanya. Jadi, Roh Kudus, menurut paham Katolik, adalah dihembuskan. Ini berasal dari kata napas atau breath. Jadi dengan kata lain, Yesus menghembuskan,
Bapa menghembuskan, dan ini menghidupkan Roh Kudus. Jadi dalam pengertian, Roh Kudus bukanlah suatu pribadi atau perwujudan yang terpisah, melainkan karena akibat penghembusan. Poin keempat, Roh Kudus secara pasif mendapat hembusan dari Bapa dan Anak, dan membentuk pribadi Roh Kudus. Jadi, dalam kenyataan yang sebenarnya, Allah yang sejati hanyalah Bapa, yang memberikan awal kepada Anak, dan bersama-sama menghembuskan Roh Kudus. Ini adalah doktrin Katolik. Ini adalah doktrin Trinitas Katolik. Ya, Baiklah, selanjutnya. Kita mesti membedakan antara proses awal yang membentuk Anak dengan proses penghembusan yang membentuk Roh Kudus. Dan karena sangat sulit bagi saya mengatakan hal ini, tetapi dikatakan di dalam dokumen Santo Thomas Aquinas. Jadi mari kita membacanya, meskipun sulit untuk diterima. Seperti yang diterangkan oleh Santo Thomas Aquinas dan yang diungkapkan oleh Kitab Suci. Anak, secara istimewa dimiliki oleh Bapa. Mereka mengutip Kitab Yohanes. Kristus dikatakan, berasal dari Bapa, sebagai firman, seperti dalam Kitab Yohanes 1 ayat 1. tetapi di dalam ayat itu, Yohanes 1 ayat 1, tidak dikatakan demikian. Dikatakan, Kristus bersama dengan Allah. Nah, ketika dikatakan, aku datang dari Bapa, kata yang dipakai adalah para. Dan dari kata para kita mendapat kata paralel, yang artinya dari sisi. Bukan dalam pengertian keluar dari. Ya, tidak seperti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini bukanlah kata yang sama. Jadi proses pemberian asal mula ini, adalah proses memiliki, tidak sama seperti seekor anjing melahirkan anjing, atau seorang manusia melahirkan seorang manusia. Ini merupakan memperoleh intelektual, dan bisa dikatakan sama seperti sebuah kata, keluar dari yang mengetahui, tetapi pada saat yang sama, tetap ada di orang yang mengetahui itu. Nah Martin, ini mencopot Kristus dari menjadi firman yang sesungguhnya. Kristus hanya menjadi firman, hanya sejauh yang keluar dari Bapa. Jadi, sesungguhnya, ini menyangkali kepribadian absolut dari Kristus sebagai anak. Jadi, proses mendapat anak ini, terjadi di dalam kehidupan batin Allah. Tidak ada dua makhluk yang terlibat, melainkan dua pribadi, yang berbeda dalam hubungan, tetapi tetap satu dalam kealahan. Nah, apa yang ada di sana adalah Allah yang berkepala majemuk. Roh Kudus, keluar dari Bapa dan Anak, tetapi tidak dalam pengertian awal mula, melainkan dalam penghembusan. Penghembusan berasal dari kata Latin untuk roh atau napas. Yesus menghembuskannya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Jadi ini adalah doktrin Katolik. Dan banyak dari dunia Protestan telah menyerap hal ini. Dan bukannya menerima pernyataan kitab suci, dan yang didukung tulisan yang ada di dalam roh nubuat. Jadi, Martin, paham Katolik mempercayai bahwa Yesus memiliki asal mulanya. Sekarang mari kita melihat sebuah ayat, yang menjadi hal yang menarik. Jika Anda membuka kitab Matius 1 ayat 18, para penulis Gnostik telah mengubah hanya satu huruf, di dalam bahasa Yunani, untuk membuat Kristus menjadi makhluk yang diciptakan. Yang asal mulanya dimulai pada saat kelahirannya. Penyimpangan ini hanya ditemukan di dalam manuskrip berikut, P1. Sinaiticus, Vatikano. 6 huruf besar, kapital, dan beberapa huruf kecil. Hampir keseluruhan terjemahan modern tidak berani mengikuti penyimpangan ini, melainkan mengikuti Receive Text, ter. Daripada yang mereka pilih, manuskrip yang paling kuno, seperti yang mereka suka katakan. Dan tentunya, Alkitab Jesuit Douai, tidak menunjukkan hal semacam itu. Mari kita tunjukkan. Ini berasal dari peristiwa yang sangat menarik. Jadi terjemahan Alkitab baru, mereka terus mengatakan, kita mesti mengikuti manuskrip-manuskrip tersebut. Tetapi di dalam topik permasalahan ini, mereka memakai Receive Text. Iya, karena mereka tahu, akan mendapat masalah di dalam dunia Kristen.
Ya, jadi mereka tidaklah benar-benar tulus kepada keyakinan mereka sendiri. Betul sekali. Mari kita melihatnya Martin, di dalam kitab Matius 1 ayat 18. Dalam versi King James, atau Receive Text. Kelahiran Yesus Kristus. Dan kata Yunani yang dipakai Genesis, adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Matius 1 ayat 18 dalam Alkitab versi Douai hanya mengubahkan satu huruf saja. Nah, penciptaan Yesus Kristus, doktrin Katolik, Anda perhatikan, kata Yunaninya adalah Genesis. Jadi mereka membuang satu huruf N, yang mengubahkan keseluruhan arti. Adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Martin, mereka hanya mengubah satu huruf saja. Dan ini mengubahkan keseluruhan keberadaan dari Yesus Kristus, dan membuang keberadaannya yang ada sebelumnya. Wah, sungguh suatu keadaan yang menyedihkan. Ini bertentangan kepada sejumlah besar saksi-saksi yang ada di luar sana. Dan bahkan para penerjemah dari Alkitab modern, tidak berani memasukkan hal ini. Kita lihat yang lainnya. Kesetaraan anak dengan Bapa, 1 Timotius 3 ayat 16. Nestle Aland menyatakan, Allah dinyatakan di dalam daging sebagai Dia dinyatakan di dalam daging. Jadi Anda akan mendapati Alkitab versi modern, yang mengikuti perintah Nestle Aland. Akan mengubah ayat ini menjadi, Dia dinyatakan. Jadi penafsiran ini dilandaskan atas 5 huruf besar, kapital, di antaranya Sinaiticus, yang menjadi hal paling utama. Dan beberapa huruf kecil, yang mengeluarkan banyak besar saksi, sebagai penentangannya. Jadi hal ini membukakan jalan bagi pernyataan, Yesus hanyalah pribadi yang diciptakan, seperti yang dikehendaki kelompok Gnostik. Dan seperti yang dinyatakan oleh doktrin resmi Katolik. Jadi Alkitab versi NIV, mengikuti Alkitab Nestle Aland, dengan menerjemahkannya, Dia dinyatakan. Dan di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 14-15, adanya perubahan menarik lainnya. Mari kita pertama membacanya dalam Alkitab, versi King James. Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini adalah Alkitab versi King James. Kita mesti membacanya dengan teliti. Mari kita kembali membacanya, Martin. Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di dalam konteks, siapa yang sedang dibicarakan oleh ayat ini? Yesus Kristus. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja. Siapa yang dibicarakan? Yesus Kristus. Dan Tuan di atas segala tuan. Siapa yang dibicarakan? Dalam konteks, masih mengenai Yesus Kristus. Anak. Mari kita membacanya dalam Alkitab versi NIV. Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sama hingga ke titik ini. Tetapi sekarang, yaitu saat yang akan ditentukan oleh Allah sendiri. Tanda sambung, Allah yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Baiklah, di dalam konteksnya, adalah mungkin, bahwa ayat ini sekarang bisa merujuk kepada Bapa. Tetapi julukan Raja di atas segala raja, secara unik ditujukan kepada Kristus, di dalam perjanjian baru, dan memang demikian dinyatakan dalam Alkitab King James. Tetapi Alkitab versi NIV, menambahkan kata God, Allah, 2 kali, di ayat 15. Meskipun ini tidak ada di dalam teks aslinya. Jadi Yesus dicopot dari posisi dan gelarnya di dalam ayat-ayat ini. Jadi, ini adalah masalah serius. Ini adalah doktrin, asal mula bahwa Yesus adalah makhluk yang diciptakan. Jadi, apakah ini merupakan usaha menyelusupkan doktrin Katolik? Apa Anda berpikir demikian? Ya. Saya juga sependapat. Baiklah, kita tinggalkan saja diskusi mengenai Yesus. Yang jelas, menurut Alkitab, Yesus sudah ada dari permulaannya.
Ini memang suatu konsep yang sangat sulit untuk dipahami. Tetapi itulah hal yang dikatakan oleh kitab suci. Kristus adalah setara dengan Bapa. Kata para berarti dari sisi Bapa. Dari masa kekekalan, satu pikiran dengan Bapa, tetapi ada dua pribadi. Dan Roh Kudus merupakan bagian dari trio ilahi tersebut. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, dan Yesus. Jika Anda ingin merendahkannya, tidak seperti yang diceritakan oleh Alkitab. Maka Yesus tidak bisa datang guna menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Martin, mari kita melihat aspek kedua dari kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Nah, ketika kita menyinggung mengenai firman, ini adalah keseluruhan Alkitab, benar. Jadi ini akan menyita waktu cukup panjang. Tetapi marilah kita mencobanya dengan relaks. Ketika firman Allah dipelajari, dipahami dan dipatuhi, suatu sinar terang akan dipancarkan ke dunia. Kebenaran yang baru, yang diterima dan dipraktekkan, akan mengikat kita dalam hubungan yang kuat kepada Yesus. Apa yang mengikat kita kepada Yesus? Kebenaran. Di mana kita mendapatkannya? Di dalam Alkitab, di dalam firman. Dan ketika saya mempercayainya, maka saya menunjukkan bahwa saya sedang mempercayai Allah, dan bukannya mempercayai ular. Bukankah ular berkata, apakah memang Allah sungguh-sungguh berkata, lalu ular memelintir firman Allah? Jadi, apakah mungkin, ular yang sama itu, akan berkata, apakah memang benar Allah berkata? Lalu mengubahkan manuskrip ke hal perkataan lain, ya. Ya, mungkin. Dan semua yang mengikutinya, akan melakukan hal yang tepat sama, dengan terjemahan Alkitab. Alkitab dan hanya Alkitab yang menjadi penuntun iman kita. Satu-satunya pengikat persatuan kita. Semua yang tunduk kepada firman kudus ini, akan menjadi selaras. Martin, apakah penting, kita memiliki firman kudus, yang benar, ya, jika Anda ingin selaras dengan kebenaran. Pandangan dan ide kita haruslah tidak mengendalikan usaha-usaha kita. Manusia itu tidak sempurna, sedangkan firman Allah itu sempurna. Gantinya saling berbantah-bantah, satu sama lain, marilah kita meninggikan hukum. Marilah kita menjawab semua penentangan, seperti yang dilakukan Tuhan kita, adalah tertulis. Marilah kita meninggikan panji yang bertuliskan, Alkitab adalah sebagai aturan iman dan disiplin kita. Adalah sangat penting, saya mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan juga sangat penting, saya memiliki Alkitab, yang mengatakan, hal yang Allah katakan. Sekarang, mari kita melihat, apakah mungkin, membuat bingung topik ini. Kita telah membahas topik ini, berkali-kali, tetapi kita buat lagi untuk kejelasan. Gereja-gereja Faudois, yaitu kaum Waldensia. Di dalam kemurnian dan kesederhanaan mereka, menyerupai gereja di zaman rasul-rasul. Mereka menolak supremasi paus dan pejabat agama. Dan memegang teguh Alkitab sebagai otoritas agung, dan sempurna mereka. Para pendeta mereka, tidak seperti tuan imam-imam Roma, mengikuti teladan dari tuan mereka, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mereka memberi makan kawanan domba Allah, membawa mereka ke padang rumput hijau dan sumber air kehidupan di dalam firman Allah yang kudus. Jauh dari monumen kesombongan manusia. Orang-orang berkumpul bukan di dalam gereja-gereja megah, atau katedral agung, melainkan di bawah bayang-bayang gunung, di lembah Alpina. Atau ketika di masa bahaya, mereka berada di benteng berbatu-batu, untuk mendengarkan firman kebenaran dari hamba-hamba Kristus. Para pendeta, tidak hanya memberitakan Injil, melainkan juga mengunjungi orang-orang sakit, memberi katekismus kepada anak-anak. Memberi nasihat kepada yang menyimpang, dan bekerja menyelesaikan percekcokan, dan meninggikan keharmonisan dan kasih persaudaraan. Di masa damai, mereka ditopang oleh persembahan sukarela dari orang-orang. Tetapi sama seperti Paulus, pembuat tenda, masing-masing belajar keahlian atau profesi, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan menurut roh nubuat, orang-orang Waldensia adalah para penjaga setia, dari firman Allah yang sejati. Dan bukannya tampuk kekuasaan angkuh di Roma. Jadi ada dua set manuskrip. Nah, versi Alkitab modern berbeda dari Receive Text yang dimiliki oleh orang-orang Waldensia. Yang dimiliki juga oleh gereja di timur, dan yang dimiliki gereja Bizantium dan para reformer yang memberikannya kepada dunia. Ellen White mengatakan ini datang sebelum reformasi. Ya,
Jadi ini berarti receive text berasal dari tahun 1520-an. Mari kita pertegas, manuskrip yang asli, yang disebut sebagai otograf. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Yang kita miliki adalah salinannya saja. Ini disalin dari naskah aslinya. Dan salinan-salinan itu dikirimkan ke berbagai gereja. Jadi ada banyak salinan dari otograf yang asli. Nah, Martin, misalkan saja, saya memiliki resep. Coba kembali saya jelaskan. Dan saya mengirimkan resep itu ke teman saya. Beginilah caranya, engkau melakukannya. Ini adalah resep yang asli. Kemudian, orang itu berkata, wah, ini resep yang sangat bagus. Saya akan mengirimkannya ke paman saya yang ada di negara Jerman. Dan paman Anda di Jerman, berkata, keluarga saya sudah beremigrasi ke Amerika Serikat. Saya akan mengirimkan resep ini ke Amerika Serikat. Dan mereka berkata, wah, saya akan menyebarluaskan ini ke semua kerabat saya. Dan pada akhirnya ke teman, dan tetangga. Dan pada akhirnya ada ribuan salinan dari resep yang asli. Lalu ada orang jahat yang datang dan berkata, saya akan merubah resep ini. Saya akan mengubah bahan ini, diganti bahan lainnya, dan mengirimkan resep itu. Lalu ada yang berkata, wah, ini salinan resep palsu. Nah, bagaimana kita tahu, mana yang asli? Karena orang itu mengatakan, ini adalah yang asli. Sekarang, Anda membandingkan resep yang baru ini, dengan sejumlah besar saksi, yang mengatakan hal yang berlawanan. Kemudian Anda mengambil kesimpulan, wah, yang baru ini, pastilah palsu. Dan dalam kasus penerjemahan Alkitab, mereka berkata, versi yang paling tua, yang bisa kita temukan, adalah yang satu ini. Tetapi yang dulunya satu salinan, sekarang ada dua salinan. Lalu ada dukungan huruf kecil, huruf besar selama bertahun-tahun. Dan sekarang ada 5 atau 6 salinan, yang mengatakan ini adalah salinan yang asli. Tetapi ada 10.000 orang yang berkata, wah itu bukan yang asli. Tetapi karena ini lebih tua, ini lebih bisa diandalkan, itu kata mereka. Itu argumentasi mereka, tetapi ini alasan yang sangat lemah. Karena mudah untuk mengatakan bahwa karena semua penyalinan dan segalanya, yang terus menjadi terkini. Dan karena menjadi yang lebih tua, ini berarti tidak disebarluaskan. Ya, dan karena menjadi naskah yang lebih tua, ini berarti tidak dipakai dan disebarluaskan. Benar. Nah, Martin, jika resep ini telah disebarluaskan ke seluruh dunia, dan semua orang memilikinya, dan sekarang secara tiba-tiba adanya resep yang baru yang keluar, dan adanya orang yang berkata, wah, resep kuno ini sudah dicoba dan terbukti. Dan semua orang memiliki resep yang sama, sedangkan ini resep yang baru. Ini akan menimbulkan perdebatan. Versi Alkitab modern, berbeda dengan receive text di begitu banyak ayat. Sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan doktrin yang pasti, dari studi semua penyimpangan ini. Di sini ada ringkasan pendek dari banyaknya perubahan, penghilangan dan penambahan yang bisa ditemukan di dalam versi-versi Alkitab. Nah, Martin, saya sudah mencatatnya. Karena ketika saya memulai penelitian topik ini menjadi suatu studi yang luar biasa. Nah, perlu saya pertegas, ketika saya memulai studi Alkitab, saya memakai Alkitab NIV sebagai Alkitab pertama saya. Dan akhirnya, Alkitab itu tidak bisa lagi dipakai, karena mulai berantakan, terutama dalam pasal-pasal yang saya sangat sering pelajari. Di sini saya membawa Alkitab NIV pertama saya. Ini adalah Alkitab NIV pertama saya, yang bersampul kulit dan bagus. Dan ini banyak ditandai. Dan jika saya membuka pasal terakhir, yang menjadi hal sangat penting, Anda bisa melihatnya Martin, ini compang camping dan berantakan. Dan jika saya menggoyangnya, setengahnya mungkin akan lepas, seperti yang engkau lihat. Ini nampaknya, Anda sudah sangat menggali kitab Wahyu. Ya, Martin, saya tidak tahu, mengapa kitab Wahyu sangat menarik perhatian saya. Bukankah ini kitab yang tertutup? Ya, ada orang yang berkata begitu. Anda bisa melihat, ini sudah berantakan. Jadi ini tidak bisa lagi dipakai. Lalu saya membeli Alkitab NIV lainnya, yang serupa. Ini juga sama, tidak bertahan lama.
Dan pada akhirnya saya meningkat dari Alkitab NIV ke versi New King James. Dan semakin saya banyak belajar, saya meningkat ke Alkitab King James. Saya memiliki sejumlah Alkitab King James. Ini adalah versi Study Bible. Dan adanya catatan roh nubuat, tetapi sekarang tidak ada catatannya. Jadi saya hanya membaca apa yang dikatakan Alkitab, dan tidak menghabiskan waktu dengan apa kata orang. Saya hanya ingin tahu, apa perkataan Allah. Jadi, ini adalah Alkitab yang saya pakai sekarang. Dan pada dasarnya saya telah meningkat, dari satu Alkitab kepada Alkitab lainnya, yang ada di sini di dalam bahasa Inggris. Tentu saja, saya juga membaca Alkitab di dalam bahasa Jerman dan bahasa Afrikaans. Saya pikir itu juga penting, karena saya suka datang ke sini, dan mencari tahu tentang hal-hal. Memang ada orang-orang yang sangat bersemangat hanya membaca Alkitab King James. Dan saya memahami, karena bagi saya dan saya pikir Anda juga setuju, Alkitab King James merupakan Alkitab terbaik bahasa Inggris dan firman sejati yang bisa ditemukan. Tetapi ada beberapa kata, bukan doktrin, yang tidak tepat. Diterjemahkan. Anda mesti memahami bahwa ini tidak tergantung kepada terjemahan yang Anda baca, melainkan kepada manuskrip yang menjadi sumber penerjemahan. Nah, memang ada kata-kata yang sulit. Dan ada beberapa kata dalam dokumen kuno yang tidak lagi dipakai secara umum, karena bahasanya telah berubah. Jadi para penerjemah, bahkan dalam versi King James memiliki masalah dengan kata-kata tertentu. Khususnya yang berkaitan dengan binatang-binatang. Binatang-binatang apa yang mereka rujuk di dalam kitab Imamat. Jadi ada sejumlah variasi yang mungkin. Dan sebagai contoh dalam Alkitab King James, tidak selalu mutlak benar. Contohnya ketika merujuk kepada unicorn, semacam kuda bertanduk tunggal. Nah, kita tahu tidak ada yang namanya unicorn. Jadi Alkitab versi modern, menerjemahkan dengan kata lembu liar. Nah, apakah itu membuat Alkitab terjemahan modern menjadi terjemahan yang lebih baik ketika menyimpangkan sama sekali doktrin? Nah, itu adalah hal yang saya ingin perjelas. Ketika saya mengatakan bahwa Alkitab King James tidaklah luput dari kesalahan. Yang saya maksudkan, ialah adanya beberapa kata yang diterjemahkan seperti itu, yang tidak tepat 100%. Tetapi Alkitab King James tidak mempunyai masalah doktrin. Ini merupakan firman Allah. Dan alasan, mengapa saya mengatakan sulit untuk mengatakan bahwa Alkitab King James merupakan satu-satunya. Karena saya berbicara di dalam bahasa Afrikaans, saya memiliki Alkitab berbahasa Afrikaans. Sebetulnya ada dua, yang satu terjemahan tahun 1933 dan 1953 yang bersumber kepada Received Text. Yang berarti terjemahan kuno. Ini sama sekali serupa dengan Alkitab King James. Mungkin dengan kata dan tahun, yang tidak sama sekali tepat, dan yang masih bisa diterjemahkan dengan lebih baik. Tetapi secara doktrin, ini bisa diterima. Lalu ada versi tahun 1983, yang disebut sebagai terjemahan baru, yang sama sekali menyimpang. Dalam ayat-ayat, ini adalah sama dengan Alkitab versi NIV. Karena Alkitab itu tidak lagi didasarkan kepada Received Text, melainkan didasarkan kepada teks Westcott and Hort, yang berdasarkan kepada teks Sinaiticus dan Vatikano, sebagai rujukan utama. Dan kemudian, tentu saja, didasarkan kepada Alkitab Nestle dan Allen, yang mengkompilasinya dan United Bible Society. Dan Alkitab-Alkitab itu, yang didasarkan kepada manuskrip-manuskrip itu, memiliki dukungan paham Katolik Roma. Sedangkan Alkitab yang didasarkan kepada Received Text, tidak memiliki dukungan itu. Engkau lihat, dan ini juga membuat perbedaan, semua terjemahan baru, yang diterjemahkan dari manuskrip-manuskrip itu. Bagi pikiran saya, secara otomatis harus disetujui oleh Roma. Karena itu adalah manuskrip yang mesti diterima. Jadi apakah kita memiliki Alkitab yang lainnya?
Nah, ada Alkitab lain, yang baru saja terbit, terjemahan langsung tahun 2020. Tetapi dari manuskrip yang mana, ini didasarkan, Martin, ini sama seperti yang ini. Jika Anda melihat ayat-ayat yang dihilangkan, Perubahan yang dibuat dalam versi 1983 terjemahan baru, ada masalah yang tepat sama di edisi 2020. jadi, pemilihan kata-katanya bisa lebih modern, dan tata bahasanya mungkin sedikit berbeda. Tetapi ini masih didasarkan kepada manuskrip-manuskrip itu, yang ditemukan di kotak sampah kertas, dengan ribuan perubahan di dalamnya. Dan hal lainnya ialah, kita tidak bisa memahami. Saya tidak bisa membaca tulisan Ibrani atau Yunani. Tetapi setidak-tidaknya saya tahu, Receive Text merupakan manuskrip yang benar. Jadi ketika saya mengambil Alkitab dalam bahasa Inggris atau bahasa Afrikaans, yang diterjemahkan dari sumbernya. Tetapi para kritikus akan memberitahu Anda, Martin, bahwa manuskrip-manuskrip itu, yang Anda rujuk, bukanlah yang paling kuno. Yang paling kuno adalah manuskrip Sinaiticus dan Vatikano. Dan mereka juga mengatakan bahwa Receive Text adalah teks yang berkombinasi. Iya, nah, mengapa mereka mengatakan itu teks yang berkombinasi? Karena teks mereka telah dikurangi. Jadi untuk melawan hal itu, kita mesti berkata bahwa teks mereka adalah teks yang sudah berkurang. Ini adalah argumen yang sama. Jadi apa yang terjadi adalah sebagai berikut. Receive Text memiliki banyak pengulangan. Nah, setiap guru yang baik, dan guru terbesar yang pernah hidup adalah Yesus Kristus. Dan dia menjadi firman. Setiap guru yang baik akan memahami, jika dia ingin menekankan suatu poin. Dia harus mengulanginya dalam bentuk-bentuk berbeda. Jadi, pengulangan merupakan cara kita belajar. Ya, saya mengerti. Nah, saya dulu seorang dosen di universitas. Dan ketika saya menjelaskan topik khusus dan melihat lampu yang menyala dalam pikiran para mahasiswa. Tetapi saya juga melihat adanya bayangan muram di beberapa mahasiswa. Maka saya tahu, ada mahasiswa yang paham, dan ada yang tidak paham, benar. Setiap dosen yang berbobot mesti memahami mahasiswanya. Untuk melihat apakah poinnya bisa dipahami. Tidak ada hal yang lebih buruk selain seorang dosen yang berdiri di depan, dan secara membosankan menyampaikan pengajarannya. Dengan tidak peduli, apakah pendengarnya memahami atau tidak. Lebih baik Anda tinggal di rumah dan membaca buku. Saya bisa menjelaskan, mengapa kita melakukan hal ini sekali lagi. Karena kita menyadari adanya orang-orang yang tidak memahami, atau menyalah tafsirkan apa yang sudah kita katakan. Jadi bukti puding itu enak, jika kita memakannya. Ketika Anda melihat adanya siswa yang tidak memahami, Anda mengulanginya dengan cara yang lain. Dan kemudian ketika Anda melihat bahwa beberapa dari mereka mengerti tetapi beberapa masih tidak mengerti, Anda mesti mengulanginya dalam cara yang lain. Dan ketika Anda tidak bisa menyampaikan pemikiran Anda harus merubah cerita ke dalam bentuk perumpamaan. Dan menyampaikan kisah yang bisa mereka pahami, barulah bisa mereka memahami. Jadi inilah cara kerja pengajaran. Jika Anda mengambil keseluruhan Alkitab, jika Anda mengambil Perjanjian Lama memakai hal yang kita sebut sebagai paralelisme Ibrani. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan hal-hal dalam suatu cara, dan kemudian mengulangi hal yang sama dengan cara yang lain. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang guru yang baik. Dan kemudian Alkitab adalah sebuah dokumen legal, seperti yang sudah kita bahas. Dan sebuah dokumen legal, harus memiliki lebih dari satu saksi. Jadi Anda menemukan banyaknya pengulangan. Dan sekarang orang-orang yang sangat intelek ini berkata, kita tidak memerlukan pengulangan ini. Kami akan menghilangkannya, karena semua pengulangan ini membuat teks menjadi bertele-tele. Nah, dengan membuang semua pengulangan itu, membuat teks menjadi ringkas. Dan pertanyaannya ialah, yang mana yang sekarang benar? Nah, saya mendapati hal yang menarik. Jika Anda membuang materi pengulangan ini, Anda juga menghancurkan struktur chiastik. Nah, dibangun atas penulisan ini, ada struktur chiastik, yang membentuk poin utama, yang penting. Dan jika Anda kehilangan poin itu, maka Anda kehilangan intisari hal yang dikatakan. Dan jika Anda meneliti kitab Wahyu, dan kitab lainnya,
Seperti yang engkau katakan, jika Anda tidak mempelajari kitab Wahyu secara chiasme, maka Anda akan mempelajarinya secara terbalik. Dan Anda menjadi sangat bingung. Tidak heran, mereka mengatakan, ini adalah kitab yang tertutup. Jadi, kita sudah melihat perubahan-perubahan yang dibuat. Itulah sebabnya, saya ingin mengulangi, bahwa kita tidak bisa membaca tulisan Ibrani atau Yunani. Sebelum Anda lanjut, Roh Nubuat secara tegas menyatakan, kita tidak memerlukannya. Mungkin ini perlu bagi beberapa orang. Tetapi ini akan membuat lebih banyak kebingungan bagi orang lain. Dan Tyndale mengatakan bocah pembajak ladang, akan lebih memahami, dibandingkan para kaum intelektual besar, hanya dengan mengambil kata seperti apa adanya. Ya, benar. Saya hanya ingin mengatakan, bahwa jika kita hanya ingin mengatakan, Alkitab King James, hanyalah satu-satunya firman Allah yang sejati. Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa membaca bahasa Inggris? Ini sama seperti saya, yang tidak bisa membaca bahasa Ibrani atau Yunani. Itulah sebabnya, di dalam bahasa Afrikaans, Jerman, Rumania, dan di setiap bahasa, Allah berkata, seperti yang dikatakan Roh Nubuat, simpan firman ini. Firman Allah yang sejati. Pernahkah Anda mendengar saya berkhotbah dalam bahasa Afrikaans? Ya. Pernahkah Anda mendengar saya berkhotbah dalam bahasa Jerman? Ya. Baiklah, maka Alkitab apa yang akan saya pakai? Apakah Alkitab King James? Tidak, saya akan memakai Alkitab Afrikaans kuno, atau saya akan menggunakan versi King James sekarang. Di masa lampau, saya banyak memakai versi NIV. Dan saya bisa juga memakai versi New King James. Ini sama seperti seorang bocah yang mendapat sepeda roda 3. Dan dia diliputi dengan kegembiraan dengan sepeda roda 3-nya. Tetapi sekali saja, dia bertumbuh besar dan tidak lagi memakai sepeda roda 3, melainkan sepeda roda 2. Dia tidak akan mudah dibujuk agar kembali menaiki sepeda roda 3-nya. Dan hal yang lebih mudah buat saya, ketika Anda semakin banyak membaca Roh Nubuat. Karena topik permasalahan doktrin, yang senantiasa dibicarakan Ellen White, akan selaras dengan firman Allah yang sejati. Jadi ketika Anda membaca terjemahan, yang tidak selaras, maka Anda tahu, ada yang salah di sini. Nah, mengapa saya mengatakan, sulit bagi saya untuk memakai Alkitab terjemahan baru, sekarang ini? Karena Anda melihat, saya memang membaca Alkitab versi lainnya. Dan kadang kala adanya sentimen, di mana kakek atau nenek Anda memberikan Alkitab terjemahan tertentu. Simpan saja dan jangan dibuang. Maka pakailah itu sebagai rujukan. Nah, jika Anda mengambil Alkitab versi terakhir, yang baru terbit dalam bahasa Afrikaans. Terjemahan langsung, tahun 2020. Bukankah dikatakan di dalam Alkitab itu, bahwa makhluk-makhluk ilahi mengadakan hubungan seksual dengan umat manusia, dan dari sinilah, keluarlah orang-orang dengan salah kepercayaan. Nah, itu sama sekali bohong, tetapi tetap dipegang. Hanya karena bahasanya lebih modern dan menarik. Sedangkan isi dan doktrinnya dipenuhi kebohongan. Maka bisakah Anda menganggapnya sebagai firman Allah? Sayangnya, tidak bisa. Itu tidak dapat dianggap sebagai firman. Nah, ketika menghadapi kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Ini bukanlah sekedar bertanya, apakah saya mendapat terjemahan dari binatang tertentu ini, benar atau salah? Ketika berhadapan dengan apa yang dikatakan mengenai doktrin, hal yang mesti saya percayai. Jika satu versi mengatakan satu hal, dan versi lainnya mengatakan hal lain, maka pastilah ada dua sumber. Dan salah satunya bisa benar, dan yang lainnya tidak benar. Itulah poinnya. Sekarang marilah kita melihat beberapa contoh ini. Martin, saya sudah mengkompilasi sebuah dokumen. Nah, saya akan berterus terang. Saya mengkompilasi dokumen ini, hanya buat diri saya sendiri. Ketika saya mempelajari topik-topik ini, dan mendapatinya di dalam Alkitab. Semuanya mulai berdampak bagi saya. Seperti Alkitab King James, yang membahas mengenai Yesus Kristus sebagai anak. Alkitab New King James, merujuk Yesus sebagai pelayan. Pelayan Allah, dan bukannya anak Allah. Dan pada akhirnya, ketika Anda membaca hal itu, 20 kali atau 30 kali, hal itu akan mulai membuat Anda jengkel. Dan pada akhirnya, karena Anda merasa sangat kesal, sehingga Anda mengesampingkan Alkitab itu, dan Anda mendapatkan hal yang sebenarnya. Nah, sekarang Anda mesti terbiasa dengan engkau. Kami memiliki pembahasan lengkap tentang topik ini. Dan saya akan berterus terang, ini akan semakin sulit.
bagi orang yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Tetapi Roh Kudus akan menolong Anda. Ketika Anda mulai belajar, saya pada mulanya juga tidak bisa membaca Alkitab King James dan memahaminya. Dan diperlukan waktu, dan bantuan Roh Kudus, dan membaca tulisan roh nubuat, maka akan lebih mudah. Dan hal menarik mengenai Alkitab King James, yaitu dia menerangkan dirinya sendiri. Karena adanya paralelisme Ibrani, jadi dikatakan dalam satu cara, ketika Anda tidak memahaminya, kalimat selanjutnya, menerangkannya. Jika Anda menghilangkan pengulangan itu, maka Anda akan menghadapi masalah besar. Jadi, bahkan dengan bahasa, yang nanti akan kita bahas. Coba kita lihat saja perubahan-perubahan yang ada. Di dalam dokumen ini, saya mengkompilasinya hanya untuk diri saya. Ini hanya ringkasan, dan bukan untuk publikasi, dan bukan untuk pemakaian umum. Tetapi kita bisa menaruhnya sebagai hal lampiran, sehingga orang-orang bisa melihatnya. Mungkin ada kesalahan penulisan, dan ini hanya untuk diri saya, tetapi saya menyiapkannya, sehingga orang-orang bisa melihatnya. Jadi, jika saya bisa menegaskannya, ini adalah ketika Anda sedang studi, dan mencatat catatan di selembar kertas, dan menaruhnya ke dalam dokumen di komputer. Pada akhirnya, saya mengkompilasinya. Jadi, Martin, agar orang-orang bisa melihat sangat besarnya permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Berapa banyak perubahan yang terjadi, berapa banyak perbedaan yang ada, antara terjemahan yang berlandaskan receive text dan terjemahan kesetaraan dinamis yang berdasarkan manuskrip Alexandria. Agar orang-orang bisa melihat, mari kita melihat beberapa poin dalam dokumen ini. Baiklah, Martin, seperti yang tadi saya katakan, ini hanyalah sekedar ringkasan dan saya menuliskan apa adanya, tetapi bisa memberi Anda pandangan umum mengenai situasi yang ada. Jadi saya memberi judul Alkitab dan penerjemahan Alkitab, ringkasan dari perubahan-perubahan. Dan di sini ada kata pendahuluan, yang dituliskan singkat saja. Ini membicarakan mengenai Septuaginta, yang sudah kita bahas berkali-kali. Septuaginta dibuat untuk perpustakaan Alexandria, yaitu sekitar tahun 285 sebelum Masehi. Alkitab Vulgate, yang adalah terjemahan Latin, dilakukan di tahun 383 hingga 405 sesudah Masehi. Dan perjanjian lamanya ditulis di antara tahun 1500 hingga 1400 sebelum Masehi. Jadi, kita bisa melihat, mereka terpisahkan dari apa yang kita temukan di dalam perpustakaan Alexandria dan Vulgate. Kanonisasi Perjanjian Lama, lengkap di zaman Ezra. Dan kemudian Perjanjian Baru memberitahu Anda penanggalannya, ketika dokumen khusus ini di dalam Perjanjian Baru dituliskan. Hal yang menarik, Martin. Apokrifa, Perjanjian Lama. Itu merupakan kitab-kitab tambahan, di mana paham Katolik sangat suka menaruhnya di dalam Alkitab mereka. Semua kitab-kitab ini dituliskan, ketika kanonisasi sudah lengkap. Hal yang sama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru telah lengkap, dan tulisan Apokrifa Perjanjian Baru, muncul jauh hari kemudian. Maka Apokrifa, dinyatakan masuk dalam kanonisasi oleh Gereja Katolik dan Konsili Tren, dan mereka berkata, barang siapa tidak mau menerimanya sebagai hal suci dan bersifat kanonisasi. Semua kitab-kitab ini, dan bagian manapun di dalamnya, seperti yang biasa dibaca di dalam Gereja Katolik, dan yang ada dalam edisi Latin Alkitab Vulgate kuno, atau secara sengaja dan sadar meremehkan tradisi yang ada, kiranya orang itu terkutuk. Ini dikatakan oleh Konsili Tren, sesi keempat. Nah, kaum Protestan tidak pernah memasukkan Apokrifa. Pada mulanya, ketika mereka mulai mempertimbangkannya, dan masih menemukan Alkitab King James kuno, yang ada apokrifanya dan yang kemudian dihilangkan sama sekali. Suatu waktu, ketika dunia Protestan menyadari apa isi kitab-kitab itu, dan tentunya, jelas mengapa ini tidak bisa dimasukkan, karena jika Anda mengambil sebagai contoh, kitab Tobias, yang adalah kitab apokrifa. Ini mengajarkan seni menyihir, yang sangat dikecam di dalam kitab Markus, dan kitab Kisah Para Rasul. Ini mengajarkan perbuatan-perbuatan, di dalam kitab Tobias 12 ayat 8-9, yang sangat dikecam oleh Petrus. Ini mengajarkan doa-doa untuk orang-orang mati, sebagai contoh di dalam kitab 2 Makabe, yang sangat dikecam di dalam Alkitab. Jadi ini menentang Alkitab. Dan jika ada penentangan,
pastilah bukan berasal dari sumber yang sama. Ini sesederhana itu, kita tidak perlu membahas semuanya. Lalu ada studi kecil di sini, bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya. Dengan adanya suara Allah dalam beberapa kasus, malaikat, nabi, mimpi, dan seterusnya. Bagaimana cara membaca Alkitab? Hal-hal tambahan Alkitab dan studi dengan cara pengulangan. Jadi, pada dasarnya inilah hal yang dikatakan oleh Alkitab. Ini hanya sekedar ringkasan pendek. Sebagai contoh, mari kita melihat Alkitab New King James, yang Anda tahu disebut-sebut sebagai salah satu yang harus digunakan. Karena menghilangkan, apa yang disebut sebagai bahasa kuno dari Alkitab King James. Alkitab New King James menghilangkan kata Lord, Tuhan, sebanyak 66 kali, Allah 51 kali, surga 50 kali. Kata repent, atau bertobat sebanyak 44 kali. Kata blood atau darah, yang sangat penting, 23 kali. Dan istilah perjanjian baru, seperti perjanjian dari perjanjian baru. Darah, dihilangkan, kata damnation atau kutukan, sama sekali dihilangkan. Ini mengabaikan textus receptus, 1200 kali. Ini menghilangkan kata Ibrani ben chayayim, yang dipakai oleh Alkitab King James, dengan ben asher di perjanjian lama. Dan ini menimbulkan sejumlah masalah. Sejumlah topik permasalahan yang penting, yang disebutkan di bagian kecil di sini. Mari saya tunjukkan gawatnya situasi ini. Jika Anda melihat terjemahan lainnya, yang berkaitan dengan ayat, di dalam versi New American Standard Version, terdapat 909 ayat. Ini sangat banyak. Di dalam versi Revised Version 788 ayat terpengaruh. Dalam New World Translation, ada 767 ayat. Di dalam NIV 695 ayat. Di dalam Alkitab Good News ada 614 ayat. Di dalam Alkitab Amplified, 421 ayat. Dan di dalam Alkitab kuno Jehovah Witnesses, ada 120 ayat. Nah, hal yang menarik. Ketika Alkitab kuno Jehovah Witnesses terbit, dengan perubahan 120 ayat, terdapat protes sangat besar. Nah, sekarang coba kita lihat New Standard Version. New American Standard Version, dengan 909 ayat yang dirubah, tidak ada yang protes. Apakah ini masuk akal, Martin? Tidak. Alkitab NIV menghilangkan kata Tuhan 39 kali, Yesus 87 kali, Kristus 52 kali. Dan 617 kata-kata dari Yesus yang dihilangkan. Jadi, jika Yesus adalah firman, dan Anda hidup bukan hanya dengan roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini merupakan hal serius, ketika mereka menghilangkan 617 kata-kata Yesus. Ini hal yang sangat serius. Lalu saya sedikit membahas mengenai teks Westcott and Hort. Dan apa yang menjadi landasannya, yaitu Vatikanu dan Sinaiticus. Yakni manuskrip-manuskrip ini yang ditemukan di padang pasir dan di perpustakaan Vatikan. Ketika Roh Nubuat mengatakan, mereka bukanlah penjaga dari firman Allah. Jadi, Martin adanya usaha-usaha untuk membusukkan firman Allah, bahkan pada zaman para rasul. Ini ada dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 17, sebagai contohnya. Konstantin memerintahkan penulisan Alkitab Oikumene dan Eusebius, atau pengikut Origen, mengarahkan pekerjaan itu. 50 salinan dibuat, dan Vatikanu dan Sinaiticus, mungkin merupakan salinan yang selamat dari salinan itu. Dan Eusebius, kita tahu, dia adalah uskup Oikumene. Manuskrip Vatikanu ditemukan di tahun 1481 di Perpustakaan Vatikan, dan Sinaiticus ditemukan di tahun 1844. Dan pada dua manuskrip ini, tergantung sejumlah besar hal yang dituliskan di Alkitab terjemahan baru. Dan untuk kita ketahui, sejumlah besar bagian dari kitab Kejadian dan kitab Wahyu hilang. Jadi mereka tergantung kepada penambahan huruf besar dan huruf kecil, yang masih memiliki kitab Wahyu di dalamnya. Tetapi mereka menambahkan hanya yang teks Alexandria saja, dan bukannya sejumlah besar saksi-saksi yang Anda miliki sebagai alternatif. Jadi, semua ini sangat menarik. Sekarang mari kita melihat beberapa perubahan, yang menambahkan gawatnya situasi ini. Jika Anda melihat ayat-ayat Alkitab yang dihilangkan, Kitab Matius 12 ayat 47, 17 ayat 21, 18 ayat 11. Ayat-ayat yang hilang dalam kitab Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Yakobus. Ini adalah ayat-ayat yang dihilangkan hanya di dalam kitab Perjanjian Baru saja.
Dan bukan hanya dihilangkan, melainkan kadangkala dibiarkan ada di teks, tetapi dihilangkan di catatan kaki. Dengan kata lain, catatan kaki akan berkata, ini kemungkinan tidak ada dalam naskah asli. Jadi mereka melontarkan keraguan-raguan kepada firman Allah. Siapakah tokoh besar yang suka dalam melontarkan keraguan-raguan? Apakah memang Allah benar-benar berkata demikian? Setan yang melakukannya. Jadi mari kita melihat, jika Anda mengambil Alkitab, NIV, NASV, New King James, Revised Standard Version, NRSV, NCV, LIV, dan lain-lain. Maka Anda akan melihat adanya penghilangan di catatan kaki, dan penghilangan di teks. Anda bisa melihat kitab Matius, banyak sekali ayat, di kitab Markus, di kitab Lukas. Dan tanda T, ayat yang dihilangkan, dalam teks, dan F, ayat yang dihilangkan dalam catatan kaki. Ini suatu catatan lengkap. Coba saya gulir ke bawah. Kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Kisah Para Rasul. Nah, bukan hanya mereka menghilangkan ayat secara keseluruhan, melainkan juga bagian dari ayat. Jadi, sebagai contoh, jika Anda mengambil kitab Matius, maka ada semua ayat yang dihilangkan, dan ini merupakan bagian yang ditulis di sebelah kanan ini, yang telah dihilangkan. Nah, jika Anda melakukan penelitian, maka Anda akan melihat bagian-bagian ayat ini, sangat penting. Dan kenyataannya, dalam beberapa kasus, ada keseluruhan pasal yang ditulis di dalam roh nubuat. Pada ayat yang hilang, atau bagian ayat yang hilang. Jadi pastilah ini didasarkan kepada receive text, benar, ya. Mari kita melihatnya. Matius sebagai contoh. Dan ini bukan merupakan daftar lengkap. Ini hanya yang saya catat, ketika saya mempelajari topik ini. Dan adanya hal-hal penting, seperti, banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Lihat saja, kitab Markus. Ini adalah bagian yang telah dihilangkan. Dan ini sangat panjang. Jadi Anda melihat, ini adalah masalah besar, bukan sekedar masalah kecil. Ya, dengan melihat hal ini bisa memberi Anda sudut pandang. Mari kita melihat kitab Roma. Sebagai contoh, Roma 11 ayat 6 jika ini perbuatan, maka bukan lagi kasih karunia, karena perbuatan bukan lagi perbuatan. Banyak bagian penting, seperti di dalam kitab Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Timotius. Ini hanya yang saya catat. Jadi ada 300 ayat Alkitab Perjanjian Baru yang dirubah. Di dalam 7 terjemahan baru yang paling populer. Di sini terjemahan barunya, Anda bisa melihatnya. Dan beberapa hal lain yang dirubah dan di bagian mana yang dirubah. Nah, hal menarik, dari keseluruhan versi modern. Tidak mengubahkan hal yang sama. Jadi ada variasi. Ada yang dirubahkan di sini, di sana. Ada yang dihilangkan, ada juga yang tidak dihilangkan. Tetapi Anda berkata, wah, ini masih ada. Tetapi yang sangat sering, saksi kedua dihilangkan, jadi membuatnya tidak lagi menjadi dokumen yang legal. Jadi ketika Anda melihat perubahan-perubahan, Anda bisa melihatnya di dalam kitab Matius. Ini adalah suatu daftar yang panjang. Terus sampai ke bawah. Ayat yang dihilangkan, ayat yang dirubah. Mereka tidak lagi merupakan manuskrip yang sama, bukan lagi kitab yang sama. Kalau demikian, bisakah Anda masih menyebutkannya sebagai karya lengkap Allah? Nah, jikalau manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka kita menghadapi masalah serius di sini, dengan adanya kata-kata yang hilang, benar. Nah, merupakan satu hal dalam menghilangkan ayat, dan menggantikan bagian tertentu. Tetapi ketika Anda merubah arti, maka ini menjadi masalah. Apakah ini hanya sekedar perubahan kecil, atau sangat besar? Nah, di sini ada daftar ayat-ayat, yang menghilangkan nama Allah, atau nama Yesus. Jika melihat kitab Matius saja, lihat saja Yesus yang telah dihilangkan dari berbagai ayat. Mengapa ada orang melakukan hal itu? Jadi siapa yang mencoba melenyapkan Yesus? Pastinya musuh. Jelas. Lihat saja di dalam kitab Markus. Anak Allah, Yesus. Wah, ini sungguh luar biasa. Kitab Yohanes. Lihat saja. Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Roma, Kitab Korintus, Kitab Galatia, Kitab Efesus.
Ini sungguh sangat berpengaruh, bukan, ya? Ini sungguh luar biasa, ini penting. Daftar ayat-ayat yang merubahkan arti. Nah, sekali Anda mengutak-atik arti, Anda menghadapi masalah serius, benar, ya. Jadi, sebagai contoh, ketika Anda marah kepada saudara Anda, maka Anda ada dalam bahaya masuk ke api neraka. Nah, Alkitab King James mengatakan, jika engkau marah tanpa sebab, maka tidak akan ada orang yang masuk ke sorga. Ini suatu perubahan yang sangat besar. Ini merubahkan keseluruhan arti dari topik. Nah, saya tidak ingin mendalami hal ini. Tetapi Yesus dibuat menjadi pendusta, sebagai contohnya. Saya tidak ingin turut dalam festival ini. Yang bertentangan dengan, saya belum akan menghadiri festival ini. Ini suatu perbedaan besar. Kitab Markus, dan seterusnya. Nah, mereka akan memberitahu Anda, Martin, bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh, karena Anda bukanlah seorang sarjana teks. Nah, Martin, apakah Anda mesti menjadi seorang sarjana teks, untuk melihat sebuah ayat mengatakan dua hal yang berlawanan? Disitulah timbulnya masalah. Anda mesti juga memiliki logika, ketika mempelajari Alkitab. Jika tidak masuk akal, maka apa gunanya? Benar. Ada hal-hal tertentu, yang Anda tidak bisa pahami. Ya, karena itu hanya Allah yang tahu, dan Anda hanya dengan iman mempercayai. Benar. Anda tidak bisa memahami asal mula Allah. Hal yang bisa Anda ketahui dari nama Allah, adalah memang Allah itu ada. Nah, bagaimana saya tahu, Allah itu ada? Karena saya ada, pastilah Allah itu ada. Jadi saya bisa memahami, dari hal yang diciptakan. Maka pastilah adanya suatu pribadi yang menciptakan. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tetapi jika mengenai hal logika sederhana dari apa yang disajikan, engkau tidak akan mengalami tujuan yang menyimpang. Bahkan dengan bagian, di mana Anda harus beriman. Sekali saja Anda beriman, maka hal lainnya bisa masuk akal. Jika Allah pencipta agung, maka ketika Dia berkata, dan Anda memiliki iman, seperti di dalam kitab Kejadian pasal 1. Allah menciptakan segala sesuatunya, maka mudahlah untuk menerima bahwa Allah yang menciptakan kita. Nah, jika Anda melihat semua perubahan ini, coba saya kembali. Dan menunjukkan perubahan-perubahan yang sebetulnya. Merubahkan arti. Ini sangat berpengaruh di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Markus, di dalam kitab Lukas, di dalam kitab Yohanes, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Roma, di dalam kitab Korintus, di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Efesus. Di dalam kitab Timotius, di dalam kitab Ibrani, di dalam kitab Yakobus, di dalam kitab Petrus. Di dalam kitab Wahyu. Apakah ini topik masalah yang penting, Martin? Apakah Anda mau, adanya begitu banyak perubahan, dan harus memilih dari dua arti, di dalam begitu banyak ayat, hanya di dalam kitab Wahyu saja? Dan ini juga diterapkan kepada perjanjian lama, karena ini tergantung, kepada naskah asli mana yang menjadi dasar Anda, tentang perjanjian lama. Jadi ini adalah permasalahan yang sangat serius. Dokumen ini, belumlah lengkap. Dan ada banyak buku yang bisa Anda baca mengenai topik ini. Ambil sendiri keputusan Anda. Ini akan menjadi saran saya. Mari kita melihat beberapa ayat. Di sini ada beberapa contoh khusus yang dirubah di dalam terjemahan Alkitab modern. Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Dari buah kandungannya, menurut daging, bahwa ia akan mendudukkan Kristus sendiri di atas tahtanya. Ini Alkitab King James. Sekarang mari membacanya di dalam Alkitab NIV, Anda segera bisa melihatnya, ayatnya menjadi lebih pendek. Ini adalah teks yang diringkas, dan bukannya teks lengkap. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi perubahan yang disesalkan ini, didasarkan kepada saksi dari Sinaiticus, Vatikanu dan 4 naskah lainnya. Martin, salah satu dari keturunannya akan menduduki tahta Daud. Ini bisa siapa saja. Bukankah ini bisa merujuk kepada Salomo? Ya. Tetapi menurut daging, Allah akan mendudukkan Kristus di atas tahtanya. Bukankah ini penting? Ini adalah perubahan yang disesalkan. Bagaimana ada orang mau naik sepeda roda 3, ketika sudah menemukan sepeda roda 2? Sama sekali tidak masuk akal buat saya.
Jika Anda mau maju berperang, patut diketahui bahwa Alkitab adalah senjata perang. Ya, pedang. Alkitab adalah pedang roh. Jadi dalam versi modern, versi King James di sini, bisa diibaratkan rudal antar benua, yang dipertentangkan dengan pistol air di sini. Karena siapa yang Anda bicarakan, salah satu dari keturunan Daud. Saya agak sedikit gerah, saya mesti menenangkan diri. Ini sungguh-sungguh meremehkan Allah. Ini contoh lainnya, di dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bukankah ayat ini sungguh dahsyat, ya? Dalam versi NIV, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia, yang telah menyatakan dirinya dalam tubuh. Siapa dia di sini? Martin, apakah Anda muncul dalam bentuk tubuh, atau apakah Anda hantu, muncul dalam bentuk tubuh? Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi pernyataan NIV, dia muncul dalam tubuh, membuat ruang luas bagi sentimen, ide, gnostik Katolik Roma. Dan di dalam ayat 1 Yohanes 4 ayat 3, NIV juga membuang istilah di dalam daging. Sama seperti yang mereka lakukan dalam ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Kembali mengikuti petunjuk dari Alkitab Nestle Aland. Ini merupakan kecenderungan. Nah, Martin, di sini ada ayat penting lainnya, yang membahas kebenaran oleh iman lawan kebenaran oleh perbuatan. Kitab Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini dari Alkitab versi King James. Dalam versi New King James, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu adalah doktrin Katolik Roma. Perbuatan. Alkitab versi NIV, berkata, kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih diberikan kepadanya untuk dipakai. Kain lenan yang halus merupakan perbuatan baik dari umat-umat kudus Allah. Itu sama seperti dari menaiki sepeda roda 2 ke sepeda roda 3, dengan bannya yang kempis. Ini sungguh sulit dipercaya, keseluruhan doktrin diubahkan, karena Alkitab jelas mengatakan, semua kebenaran kita adalah seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Jadi siapa yang menjadi kebenaran dari orang-orang kudus, Kristus? Jadi ini merupakan perubahan menyeluruh doktrin, yang sungguh disesalkan, dan didasarkan atas konsili Tren. Jika kita melihat ayat Kejadian 22 ayat 8, Alkitab King James berkata, sahut Abraham, anakku. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Alkitab New King James merubahnya ke, anakku, Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri anak domba bagi korban bakaran. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Martin, ini adalah suatu doktrin yang sama sekali berbeda. Nah, apakah Allah memerlukan anak domba untuk dikorbankan bagi dirinya? Kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dalam versi King James berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Alkitab New King James merubahnya menjadi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Dan Alkitab New King James selalu mengulang-ulangi hal ini. Telah memuliakan anaknya, Yesus. Ini adalah hambaku yang kukasihi. Apakah Allah mengatakan demikian? Tidak. Ini adalah anakku yang kukasihi, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ini adalah perubahan-perubahan yang memualkan bagi saya untuk membaca versi Alkitab ini. Meskipun saya mempelajarinya. Hal yang sama, saya lakukan dengan Alkitab Afrikaans. Ketika saya melihat hal-hal ini, saya membuat daftar lengkap di belakang halaman Alkitab saya, dengan membandingkan versi Afrikaans yang baru dengan yang lama, dan mendapati permasalahan yang sama. Mari kita melihat kitab Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya,
dia tidak mengenakan sifat malaikat-malaikat, tetapi mengenakan baginya keturunan Abraham yang ia kasihani. Ini sungguh agung. Alkitab New King James mengatakan, karena sesungguhnya, dia tidak membantu para malaikat, melainkan membantu kepada keturunan Abraham. Atau Alkitab NIV, ini tentunya, anak-anak Abraham yang dia tolong. Dia tidak menolong para malaikat. Martin, ini sungguh suatu penyelewengan besar. Ini memberikan logika kepada hal itu. Ini sangat disesalkan? Maaf, ini sangat disesalkan. Apakah Allah, Mikhael, Yesus Kristus, datang menolong Gabriel, ketika dia sedang berbantah-bantah dengan iblis? Yang ada kaitannya dengan informasi yang mesti diberikan kepada Daniel. Jadi ini sama sekali tidak masuk akal, menaruh suatu hal di dalam sana. Bagaimana dengan pengampunan, Martin? Kitab Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, Alkitab NIV berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu mereka menghilangkan ayat 26. Ini merupakan teks kombinasi, Martin. Karena di ayat lainnya, memang dikatakan begitu, dalam NIV, yang membuktikan bahwa ini adalah teks kombinasi bagi versi King James. Bagaimana dengan pengulangan? Seorang guru yang baik, akan memakai pengulangan. Tepat. Dan jika Anda menghilangkan pengulangan di dalam kitab Wahyu pasal 1, maka Anda telah menghancurkan seluruh struktur chiastik. Tetapi mereka sangat pandai, mereka menghilangkan, akulah Alfa dan Omega, yang diulangi. Karena jelas ini merupakan suatu teks yang berkombinasi. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, bagaimana cara berpikir orang-orang ini? Jadi, itu adalah beberapa contoh dari perubahan yang terjadi. Nah, daftar yang saya tunjukkan dari perubahan arti, cukup banyak. Kita telah mengambil 1, 2 atau 3 dari dalamnya. Apakah itu mengatakan hal yang sama, atau tidak mengatakan hal yang sama? Nah, nanti kita akan lebih mendalami hal ini. Ya, karena kita tidak bisa membahasnya sekaligus, karena banyaknya informasi. Ini tidak bisa dimuat hanya dalam satu ceramah. Benar. Nah, hal yang penting bagi saya, dan saya yakin juga kepada Anda ialah, bagaimana Alkitab versi modern berdampak kepada doktrin yang kita pegang sangat erat, sebagai suatu denominasi, ya. Dan jika doktrin itu tidak didukung oleh Alkitab versi modern, maka saya mesti tiba kepada kesimpulan. Apakah kita memiliki doktrin yang salah, atau manuskrip yang salah, ya? Ketika hal itu tidak mendukung doktrin, benar, ya. Mari kita membuat pembahasan lainnya, di mana kita akan melihat dampak kepada doktrin yang kita pegang erat. Dan saya berharap, studi ini, tidaklah dilihat sebagai serangan besar kepada siapapun. Karena ini adalah topik sensitif, dan Anda memiliki Alkitab, dan Anda terbiasa dengan Alkitab Anda. Dan Anda membacanya. Saya telah menyerap Alkitab NIV ini sedemikian luas. Karena saya membacanya sejumlah meningkat kepada pembacaan Alkitab New King James. Dan kemudian meningkat kepada Alkitab King James. Dan ini menjadi masalah, karena beberapa ayat itu, sudah melekat di kepala saya. Dan kadang-kadang Anda mengingat ayat-ayat itu, yang bahkan bukan ayat yang benar. Benar, dan ketika saya mencari ayat, saya tidak bisa menemukan kata-katanya, karena saya berpikir seperti ini, dan bukan seperti itu. Jadi ini membuat hidup menjadi rumit. Mungkin di sini kita bisa menyatakan, dan nanti kita juga akan menyatakan, bahwa hal yang sudah kita jelaskan di sini, kita tidak bisa berkata, hanyalah Alkitab King James. Tetapi kita bisa berkata, Alkitab yang bisa diandalkan di dalam bahasa Inggris adalah versi King James, ya. Jika Anda ingin membaca Alkitab Jenewa, maka Anda mesti berjuang dengan bahasa Inggris yang lebih rumit. Dan seperti yang sudah kita katakan, jika Anda berjuang memahami tin, tau, ye, maka ingatlah semua itu adalah bentuk yang paling tepat. Sebagai contoh, Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, engkau atau ye mesti dilahirkan kembali. Maka Yesus tidak sedang mengarah kepada Nikodemus, karena Yesus akan berkata, ti atau engkau. Ye, atau engkau di sini ada dalam bentuk jamak, dan dipakai untuk semua orang. Jadi, sekali saja nuansa itu menjadi hal penting bagi Anda, ini akan membukakan dimensi lain dari Alkitab. Mari kita meningkatkan kualitas kita.
Marilah kita jangan merosot kepada tingkat yang membosankan. Allah ingin mengangkat tinggi umatnya dan tidak menurunkan kepada denominasi yang biasa-biasa saja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih, karena kami boleh mempelajari firman. Dan terima kasih, kami boleh memiliki keyakinan, bahwa firman-Mu itu tersedia bagi kami. Tolonglah kami untuk mempelajarinya, karena firman-Mu itulah kebenaran. Dan karena firman-Mu itu mengajarkan kami, bahwa anak-Mu Yesus Kristus adalah kebenaran, jalan dan kehidupan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Terima kasih bagi semua pihak yang secara berlimpah-limpah telah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Clash of Minds, semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.